Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan mengawali hidup kita, namun sebelum kita mengawali segala sesuatunya kegiatan kita, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memberikan waktunya mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 3 April 2023, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita dengan sukacita memberikan syukur kita dan pujian kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang luar biasa yang kita terima pribadi lepas pribadi, yang kita rasakan di setiap keluarga kita. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menambah usia kita, menikmati kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah dengan sukacita memberikan waktu kita untuk memuji Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dimana kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang kehidupan yang dialami oleh umat pilihan itu. Apa yang mereka alami? Semua kita hampir mengetahui bahwa mereka sedang di dalam pembuangan. Apa yang menyebabkan mereka terbuang? Pasti sesuatu hal yang ada di dalam pikiran kita adalah karena umatnya melanggar perintah Tuhan, karena umatnya tidak taat kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita bisa belajar dengan kegagalan umatnya? Kalau kita lihat pada saat ini, relevan sekali seharusnya sebenarnya hukuman Tuhan itu sudah banyak diterima oleh manusia. Bahkan Anda, saya mungkin bisa menerimanya karena kelalaian kita di setiap waktu untuk memuji Tuhan, karena pelanggaran kita di dalam setiap aturan dan perintah Tuhan yang sering kita tidak lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, sekaligus menyuarakan kepada kita seperti apa Allah menyuarakan yang Dia rencanakan, yang Dia inginkan kepada umat itu melalui Musa, melalui para hamba-hambanya, supaya umat Tuhan itu mau mendengarkan kembali apa dan bagaimana perkataan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya sekedar membawa umatnya ingin keluar dari pembuangan itu, tetapi Tuhan mau menginginkan umatnya memiliki perubahan yang totalitas. Yang dulunya keras kepala, tegar tengkuk, itu akan bisa dirubah ketika moralnya berubah, ketika mindset hidupnya berubah, dengan membangun kualitas persekutuan yang sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi?
Kalau kita secara jujur melihat kehidupan umatnya, apa yang terjadi jika kehidupan kita itu lepas daripada penyertaan Tuhan? Dan itulah yang dilakukan oleh umatnya. Mereka melepaskan diri dari penyertaan Tuhan. Sebenarnya, apakah Tuhan yang rugi? Atau kita sendiri yang rugi, yang melepaskan tangan Tuhan ketika Dia menggenggam tangan kita, ketika Dia menuntun tangan kita di setiap langkah kita. Karena itu mari kita merefleksikan apa yang dialami oleh umat Tuhan dengan keberadaan kita pada saat, dengan meningkatnya tingkat kriminal, dengan meningkatnya intoleran terjadi di mana-mana. Itu membuktikan bahwa manusia itu tidak mencintai kedamaian lagi. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah hidup di dalam memelihara keegoannya sendiri. Kita tidak sadar justru di sanalah awal kebencian kita terhadap sesama, awal kebencian kita terhadap Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang kita inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita awali yang baik dan yang benar ketika kita diberikan Tuhan proses kehidupan itu. Apa yang menjadi kredo kita? Tentu kita akan melihat segala proses yang kita alami ketika kita berjalan di ketidakkebenaran, maka hasilnya tidak akan pernah benar. Tetapi Tuhan mau menginginkan kita, proses kehidupan yang kita alami itu seharusnya berjalanlah di dalam proses yang benar, supaya hasilnya selalu yang baik dan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita alami, mari kita suarakan, mari kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dia katakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Itu menggambarkan kehidupan. Terkadang pada saat ini, pada pagi hari ini kita penuh dengan sukacita, nanti bisa aja hidup kita itu kesal. Tetapi di samping itu bisa terjadi sebaliknya. Nah, itulah gambaran yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Apakah kita di dalam sukacita, apakah kita di dalam kesedihan, pergumulan kehidupan, bahwa Tuhan mau mengingatkan kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita, bahwa sekalipun kita penuh dengan persoalan hidup, jika kita telah mengawali segala sesuatunya melalui komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan katakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan saya, ada di sekitar saya, ada di antara hati dan pikiran saya untuk menuntun saya. Sehingga tidak salah kalau pada pagi hari ini Tuhan mempertegaskan kepada kita, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak ada gunanya kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada gunanya kita untuk selalu mengenada ke atas, bukan untuk memuji Tuhan, tetapi menyombongkan diri kita. Kalau pada pagi hari ini, tanpa Tuhan kita tidak apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Karena itu ditegaskan pada pagi hari ini kepada kita, sebagaimana kasihnya Tuhan itu memperlakukan kita sebagai biji matanya. Tentu kalau kita berbicara biji mata, berbicara mata, itu adalah sesuatu panca indera yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu Tuhan mau mengatakan, kalau kita dianggap Tuhan sebagai biji matanya, berarti Dia memelihara, menjaga
Itu bisa kita katakan, seandainya mata kita ini terganggu atau ada terhembus oleh daun-daun yang terbang, maka kita dengan refleksi yang begitu cepat langsung menghindar, melakukan tangan kita untuk menghindari supaya benda-benda itu jangan kena kepada kita. Demikian juga Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pagi hari ini Dia nyatakan bahwa saudara adalah biji mataku. Oleh karena itu tidak ada lagi bagi kita kekhawatiran bahwa Allah mulai pada saat ini ketika saudara berserah diri kepada Tuhan, ketika saudara bersekutu di tengah-tengah keluarga untuk memuji namanya, maka Tuhan menyambut kita dan menyatakan, saya akan memelihara kamu, saya akan menyertai kamu, saya akan menjaga kamu sebagaimana menjaga biji mata. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyadari yang pertama, kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan kita harus sadar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia, kita harus merendahkan diri. Karena orang-orang yang dijaga Tuhan akan menyatakan seperti firman Tuhan yang beberapa hari lalu kita dengarkan di dalam epistel atau khotbah pertangyangan, menyatakan bahwa Tuhan telah memberikan lidah seorang hamba, seorang murid kepada kita, dan hati seorang murid, yaitu telinga, lidah yang selalu berkata benar, hati yang selalu menunjukkan kerendahan, supaya sinkronisasi antara lidah dan hati itu bisa kita nyatakan dengan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kedua dikatakan, kalau kita hidup tidak apa-apa tanpa Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan imanmu lah, maka engkau akan berharga di hadapan Tuhan. Karena dengan imanmu lah engkau berharga di hadapan Tuhan, dan karena imanmu lah engkau merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupanmu yang menuntun kamu. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sama-sama merindukan, kita sama-sama saling mengingatkan supaya kita bersama-sama selalu bersekutu di dalam Tuhan, meningkatkan kualitas persekutuan kita, kualitas pujian kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita benar-benar disadarkan oleh Tuhan, kalau kita melihat dari perbuatan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan setiap harinya, sepatutnya kita sudah menjadi umat yang dibuang oleh Tuhan. Tetapi kalau pada pagi hari ini Dia katakan, mari umat yang saya kasihi, dengarkanlah, saya mencintaimu, saya menyayangimu, saya merindukanmu untuk kembali bersekutu dengan saya, dan saya akan menjadikanmu sebagai biji mata. Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan menjaga hidupmu, Tuhan menuntun hidupmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau telah mengangkat kami kembali Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan kuduskan. Kau pilih kami Tuhan kembali di segala pergumulan dan proses kehidupan kami. Tuhan tidak melihat kekurangan dan dosa yang kami lakukan, tetapi Tuhan mau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, untuk menjadikan kami sebagai biji mata Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami, menjagai kami, membimbing kami di dalam segala kehidupan dan pekerjaan kami, di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini biarlah kasih setia-Mu yang Engkau berikan Tuhan kepada setiap umat-Mu, supaya kami sadar, supaya kami benar-benar Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi kami. Biarlah kami Tuhan memberikan waktu kami selalu memuji Tuhan.
Biarlah Tuhan segala perkataan dan perbuatan kami hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu Tuhan, gereja HKBP yang telah Tuhan utus. Kami yakin kalau tanpa penyertaan Tuhan, gereja-Mu tidak akan mampu melayani, jemaat-Mu Tuhan tidak akan mampu melakukan segala aktivitas dan pujian persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk menyertai dan memberkati kami. Ingatkan kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu supaya kami melakukan pelayanan yang baik, memberikan persembahan yang baik, pujian yang baik terhadap-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka setiap hati jemaat supaya kami tetap melakukan persekutuan kami dengan baik di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap warga negara kami ini. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing dan menyertai supaya kami Tuhan memakai lidah seorang hamba, lidah seorang murid, supaya kami memakai hati seorang murid. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, pemimpin gereja-Mu terkhusus Tuhan, HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai HKBP Surabaya ini menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melayani di tengah-tengah Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Dia selalu memberkati